Gen Z itu sebenarnya sama aja kayak kita. Cuman kan setiap manusia itu kan diasuh oleh zamannya. Ya. Tapi sebenarnya entrepreneurship yang benar, begitu peluangnya clear gitu, kita dapat jualan, dapat omset, Ya. harus kita switching ke mindset ini, Mas Wiki, institusional. Oh, oke. Saya mau nanya di Fincast kali ini, apa bedanya buka usaha sama jadi entrepreneur? Apa bedanya? Kalau kamu nanya ke saya sekarang, saya nggak bisa jawab. Makanya untuk kesempatan kali ini, kita udah kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial di Fincast. Beri tepuk tangan yang paling meriah. Sudah hadir Bapak Dr. Pinpin Bahtiar, pendiri dari Entrepreneur Club Indonesia atau ECI atau ECI ya? Ya, Beri tepuk tangan yang paling meriah Indonesia. untuk Oke, thank you ya udah join. Jadi ternyata memang berbeda ya buka toko sama jadi entrepreneur. Beda, tapi beririsan sangat kuat. Oh, seharusnya. oke. Harusnya kayak gitu. Tapi Ya. sebelum kita menggali lebih dalam mengenai itu, kalau ngomongin soal apa yang kemudian diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia belakangan, tentu saja terkait dengan Gen Z atau Gen Z atau generasi Z gitu ya. Ya. Banyak yang dibilang mereka katanya terlalu manja. Pak Pimpin, banyak juga pengusaha yang menyebut mereka adalah malas dan juga kerap kali menyalahkan lingkungan kerjanya sebagai area yang toksik gitu ya. Dan ini kalau ngomongin soal data nih, pada data yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2024, tepatnya di bulan Mei, ini tercatat sebanyak 9,89 juta atau hampir 10 juta ya warga Ya. berusia 15 sampai dengan 24 tahun ini menganggur dan mayoritas adalah Gen Z. Ya. Dan dari lokasi tinggalnya ini Gen Z yang tinggal di perkotaan ini lebih banyak menganggur ya. Jumlahnya ternyata tercatat 5,23 juta orang dan sedangkan kawasan pedesaan ini hanya sebanyak 4,65 juta orang. Nah, kalau ngomongin jauh ke belakang, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat menyatakan kalangan milenial dan juga Gen Z ini akan sulit beli rumah, bener atau enggak gitu ya. Apakah karena mungkin kebiasaan mereka yang cukup konsumtif, FOMO, beli tiket konser sering, boros dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang kayaknya menempel di image ataupun citra dari Gen Z gitu. Nah, Pak Pimpin, boleh nggak sih Anda kemudian share sebetulnya untuk membuat anak-anak muda memiliki jiwa entrepreneurial atau entrepreneurship gitu ya. Ya. Itu gimana sih Gen Z sekarang itu punya potensi nggak ke arah sana? Karena kan kita udah tahu nih contoh-contohnya, ada Gen Z yang sudah jadi pengusaha ya, yang kemudian cukup baik gitu, dan ini Ya. juga bisa menjadi contoh. Findings dari Pak Pimpin gimana? Oke, ya. Saya Ya, pembela Gen Z. Oke. Pembela Gen Z. Iya betul ya. Berarti harus dibelain Gen Z. Karena tidak seperti yang disampaikan orang-orang. Ya, Atau- saya ketika dapat topik tentang Gen Z ini, ya saya googling, riset dan segala macam. Impresi yang di hati saya, seringkali Gen Z itu dibicarakan sebagai korban, sebagai stigma, dicap gitu, jadi generasi payah. Nah, saya sebagai pembicara dan yang sedang membicarakan itu, saya menolak itu dengan tegas. Kita bisa nggak sih menyadari Gen Z ini kan adik kita, anak kita, our next future leader. Ini kan jadi sebenarnya harus dalam paradigma kasih melihat mereka. Jadi secara sederhana, kenapa stigma itu muncul, kenapa ketersebelan itu muncul, menurut saya karena knowledge-nya nggak cukup. Nah gini Mas Wiki, Gen Z itu sebenarnya sama aja kayak kita. Cuman kan setiap manusia itu kan diasuh oleh zamannya. Ya. Nah, ada 3 hal yang mengasuh Gen Z. Ya, pertama digitalisasi. Nah, dengan digitalisasi dan internet ini, mereka menjadi insan yang hadir pada multi channel dan juga multi konten. Jadi mereka itu ada di channel apapun, sosmed ada beberapa, belanja di berbagai channel dan segala macam. Nah, dari digitalisasi. Yang kedua, karena kaitan dengan perkembangan ekonomi, peradaban berjalan. Sekarang kan perekonomian umat manusia cenderung naik nih dan merata begitu kan. Sehingga pada titik ini kalau berkaitan dengan Maslow, tentu level mereka naik nih. Kalau generasi bapak kita, kakek kita, hidup buat isi perut aja kan. Gimana saya besok makan? Nah, tapi kalau Gen Z ini di negara maju ada pernah ditanya, kamu cita-citanya apa? Oh, saya mau jadi guru balet, bukan jadi pebalet terkenal internasional loh. Mau jadi guru balet.
Karena sudah ditempa Karena berbagai ekonominya macam. udah dicukupi. Oke, dan referensinya mereka- juga banyak. Ya, dan mereka lebih aktualisasi diri. Dan yang ketiga terkait dengan yang mengasuh mereka itu adalah filosofi ya. Kan terjadi perkembangan filosofi. Sekarang mereka menjadi semakin terbuka, mereka juga semakin egaliter. Kalau bisa papa mama saya jadi teman saya. Nah, kalau secara parenting ngerti tuh. Iya. Cuman kalau kayak guru, atasan ngerti nggak? Gen Z tuh butuh kamu jadi temannya. Nah, ini yang mengasuh mereka. Oke. Nah, akhirnya mereka terbentuk dalam kurang lebih 11 warna nih. Stillman mengatakan 7 warna mereka itu adalah digital. Mereka jadi senang di dua alam tuh, di digital dan di fisik. Yang kedua juga FOMO, pengen tahu apapun. Yang ketiga hyper customization ya. Jadi teman-teman kalau perhatiin tuh, kayak makan Indomie kan toppingnya banyak tuh. Iya. Ya, nanti mungkin 10 tahun lagi kalau Gen Z mau makan Indomie, baksonya setengah aja, bawangnya 8 suwir. Itu Spesifik. hyper customization. Iya. Lalu mereka juga terpacu, gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu. Selanjutnya mereka juga, tapi mereka realistis. Dan yang keren dari mereka tuh Wekonomis. Wekonomis itu artinya gimana ya caranya kita sejahtera bersama-sama. Dan yang terakhir mereka DIY. Mereka punya kemandirian, do it by myself, do it by yourself. Lalu dari Toulmin sendiri melalui penelitian pada 2003 sampai 2013 didapati 4 karakter Gen Z itu. Pertama, mereka medsos banget. Makanya kita sebagai atasan hadir nggak secara asik buat mereka. Lalu mereka juga inklusi, terbuka, dan yang menarik mereka juga global citizen. Gue warga dunia nih. Dan yang terakhir paling menarik, Mas Wiki, mereka itu berorientasi relasi. Jadi bisa nggak ya atasan gue jadi teman gue? Bisa nggak guru jadi teman gue? Bisa nggak papa mama jadi teman gue? Nah, itu sebenarnya kekerenan dari Gen Z. Nah, cuman kita ngerti nggak soal itu? Iya, ada barrier-barrier, ada komunikasi, gaya kepemimpinan gitu ya, yang mungkin generasi-generasi sebelumnya terbiasa dengan pola kepemimpinan yang mereka kemudian alami, coba menerapkan itu ke sekelompok Gen Z yang ada di kantor, ya somehow nggak masuk gitu. Mungkin asumsi yang bermuncul adalah, ini feedbacknya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nggak seperti saya waktu itu ngobrol sama atasan saya gitu ya. Mungkin ada keterbatasan itu ya. Ya, sederhananya, mari kita para senior turunlah setengah langkah. Ya, kita juga minta sama Gen Z. Lu juga jangan enak aja. Gue udah turun setengah tangga, lu juga naik 1 tangga dong. Jadi saling Tapi mereka willing to seperti itu ya. Artinya mencoba mengerti dan juga membentuk ataupun shaping cara mereka berkomunikasi dengan generasi yang lebih tua. Ini kita ngomongin soal bagaimana Gen Z, millennial, baby boomers gitu ya, berinteraksi dalam sebuah lingkungan kerja gitu. Mereka willing tuh. Cuman kita parenting nggak ke mereka. Mereka willing tuh kok. Kita bisa parenting dengan 3 hal. Ya karena mereka udah canggih banget. Pertama ya kita berkomunikasinya langsung aja, to the point aja, nggak usah muter-muter, nggak usah trik-trikan. Yang kedua, platform. Mereka ada di platform mana? Ayo kita hadir di sana juga dan jadi kakak dan parent buat mereka. Dan yang ketiga, berbasis appreciation relation. Kita hargai nilai mereka, dream mereka. Ya mungkin itu 3 poin untuk kita bisa mendekat ke teman-teman Gen Z. Dan ini findingsnya berdasarkan temuan dari Pak Pimpin sendiri ya, bukan kemudian hanya berdasarkan tadi teori-teori yang disampaikan gitu. Artinya ini jadi saksi hidup bahwa kemudian Gen Z ini ya banyak hal yang kita bisa ulik dan banyak hal positif yang ada di karakteristik mereka sebenarnya ya. Ya, art and science. Ada waktunya kita tegas itu kan science. Ada waktunya kita agak fleksibel. Fleksibel itu kan art. Anak saya kan Gen Z, Mas Wiki. Jadi memang saya temui itu sama anak saya nggak bisa satu garis komando. Kamu mesti begini, itu kan science banget. Tapi ada waktunya saya juga mengalah, saya jadi temannya, saya juga belai-belai dia gitu kan. Nah, pertanyaannya, anak akan jadi manja nggak kalau dibelai-belai? Anak Gen Z enggak. Ketika kita belai mereka kan super pinter. Mereka tahu kok mana yang baik, mana yang tidak. Justru daya belai kita, daya sayang kita ke Gen Z itu menjadi afirmasi. Kenapa hidup gue mesti bener? Oke. Tadi ada hal yang disampaikan oleh Pak Pimpin soal karakteristik dari Gen Z sendiri, yaitu adalah Wekonomi ya. Wekonomi artinya ada semangat untuk kemudian bekerja sama satu sama lain untuk
meningkatkan kesejahteraan lah Bersama. at least, bersama gitu. Iya. Itu juga adalah sebetulnya poin-poin bagaimana melakukan sesuatu bermanfaat bagi orang banyak, doing business gitu. Nah, Ya. kita mulai ngomongin soal gimana sih sebetulnya ataupun minat dari Gen Z ini sendiri untuk membangun bisnis mereka sendiri. Menurut findings dari Pak Pimpin gimana sih? Iya, karena mereka super canggih, karena mereka egalitarian itu berarti mereka nggak minder. Kalau senior gua keren, aku juga bisa sekeren seniorku gitu kan. Jadi intensi mereka untuk berbisnis mah tinggi banget sih, kencang banget. Artinya Dan itu itu menjadi sudah ada survei ya? beberapa negara. Itu udah menjadi survei lintas negara. Jadi kecenderungan generasi muda sekarang yang menukik ke Gen Z, mereka ya secara sederhana, lu mau ngapain? Gue mau jadi entrepreneur. Mereka cukup tegas menyatakan itu. Nah, kalau generasi yang sebelumnya kan dan sebelumnya lagi cenderung job seeker kan. Job seeker, pengen jadi PNS, pegawai bank Ya, gitu ya. dinaungi oleh sebuah institusi. Tapi kalau Gen Z karena ekonomi peradaban sudah naik, Yap. dia secara ekonomi kan tercover papa mamanya. Jadi sebenarnya logis semuanya. Udah sering ngelihat Steve Jobs, sering ngelihat Elon Musk gitu ya. Ya. Mereka Jack Ma gitu. Ya. Atau mungkin sosok-sosok yang lain, mereka kemudian menjadi terinspirasi gitu ya. Ya, sang hebat-hebat ini rupanya sama kayak gue. Iya. Dia bisa, gue bisa. Iya, betul. Ada kemampuan mereka untuk melihat potensi diri mereka sendiri dan Ya. pede-pede aja gitu ya. Ya. Oke, kalau ngomongin soal bagaimana mereka kemampuannya untuk membangun bisnis sendiri dan lain sebagainya, ini menjadi satu hal yang menarik. Tapi yang menarik juga adalah pada saat tadi di awal perbincangan, entrepreneur dan juga buka toko ternyata beda. Gimana tuh Pak Binbin? Saya pikir dengan saya buka toko, saya udah jadi entrepreneur nih. Iya. Enggak ya ternyata? Iya. Atau punya bisnis gitu. Thank you Mas Wiki. Kebetulan kan PhD saya kemarin itu kan di bidang entrepreneurship science. Ya cukup berkah lah ketika kita mempelajari sesuatu pada tataran sains, kita akan ketemu dengan intisari pemikiran dan kenyataannya gitu. Nah, jadi memang menjadi entrepreneur dan membuka usaha itu dua hal yang berbeda banget. Berbeda banget, tetapi beririsan dengan kuat. Nah, ini yang menarik. Nah, jadi kita di Indonesia itu ada 65 juta pelaku usaha. Tapi pemerintah hanya mencatat 3,14% yang dicatat sebagai entrepreneur, dan melalui Perpres nomor 2 tahun 2022 pemerintah ingin meningkatkan dari 3,14% ini menjadi 4%. Begitu. Pemerintah saya lihat kecenderungannya mencatat angka-angka persen itu hanya berbasis normatif. Jadi si pelaku usaha ini punya PT. Dalam hal ini PT perorangan. Nah, kalau di dalam dunia sains ini kerangkanya ini ada lagi, dan ketika kerangka ini dikenakan, jangan-jangan jumlah 3,14% ini akan turun lagi. Kalau dalam dunia sains itu, jadi seseorang atau sebuah perusahaan layak disebut sebagai entrepreneur kalau dia punya 5 dimensi, Mas Wiki. Apa aja tuh? Dimensi pertama itu adalah proaktifness. Misalnya kita jualan ayam goreng, dan ayam goreng ini udah enak sebenarnya, tapi kita proaktif memikirkannya siang dan malam. Nah, ayam goreng yang enak ini bisa naik nih, dari enak menjadi unik. Kita pikirkan lagi terus siang dan malam, dari unik bisa jadi tematik. Soal ayam goreng doang tuh. Nah, artinya seorang entrepreneur itu harus memikirkan produknya, pelayanan, dan bisnis siang dan malam. Karena kalau mereka intensional memikirkan itu siang dan malam, sesuatu pasti terjadi. Tapi sang buka toko itu begitu nggak? Orang begitu buka satu hari dapat 5 juta udah gede. Kali sebulan 150 juta. Nah, pertanyaannya masih nggak dipikirkan itu proaktifness siang dan malam. Nah, yang kedua adalah risk taking. Jadi keberanian kita untuk berani mengambil resiko. Explore dulu, kalau gagal exit, explore lagi, gagal exit, explore lagi, gagal exit, explore lagi kali aja yang keempat, begitu dia bagus masuk ke exploit. Nah gitu. Ya, yang ketiga innovativeness. Jadi inovasi itu seringkali dianggap sesuatu yang ruwet. Sebenarnya inovasi sederhana aja, tambahkan, kurangi, kombinasikan, hilangkan, yang gitu-gituan kan dari di depan mata kita. Nah, 3 area kita bisa lakukan inovasi di produknya, di pelayanannya, dan di model bisnisnya. Nah, lalu yang keempat itu competitive aggressiveness. Gak apa-apa, kita cuman
pedagang nasi goreng biasa aja, tetapi kita punya semangat, pokoknya kalau orang beli di nasi goreng saya akan paling ramah, cepat, bersih. Nah, jadi ada 100 tukang nasi goreng, tapi yang satu itu akan bersinar sendiri. Karena yang 99 kan mikirnya cuman nasi goreng yang enak, Iya. tapi kalau yang satu ini kan kalau orang datang dia bisa menghadirkan keramahan dan kecepatan dan kebersihan. Itu kompetitif Oke. agresiveness. Dan yang terakhir otonomi, Mas Wiki. Oke. Nah, jadi startup itu, ini khususnya dunia startup nih. Startup itu kenapa sih bisnisnya masih belum jelas, orang masih mau invest gede-gedean. Kenapa startup itu prospektif? Karena foundernya gokil. Nah, cuman pertanyaannya begitu masuk investor ini akan jadi kakak asuh sama dia atau supervisor. Nah, biasanya kecenderungannya begitu investor masuk, tanpa sadar startup melihat dia sebagai supervisor. Iya. Jadi kegokilannya menghilang, dia Terbatas. melempem, keotonomiannya menghilang dan dia melempem. Nah, itu 5 dimensi seseorang ataupun sebuah institusi usaha layak disebut entrepreneurial. Oke. Kalau nggak memenuhi salah satunya nggak 3 udah oke lah. 3 udah oke. Tiga udah Bisa oke. dikategorikan entrepreneur. Ya. Oke. Nah, ini juga satu hal yang menarik, jadi insight yang menarik juga ya. Iya. Nah, kalau balik lagi ke masalah Gen Z tadi, Ya. sebetulnya kalaupun memang mereka willing untuk membuat bisnis, membangun bisnis gitu, hal-hal apa atau bisnis-bisnis apa sih yang mungkin sejauh ini menurut findings dari Pak Pipin ya, ini dinilai favorable lah buat mereka. Usahanya tuh apa gitu? Ya, keren. Ini yang praktis dulu ya. Nanti kita mungkin explore lebih dalam jika dibutuhkan. Jadi bisnis itu kan ada 2 jenis secara praktis. Entah jualan barang, entah jualan jasa. Nah, negara makin maju, kecenderungannya negaranya menjadi lebih services. Nah, mengacu kepada ini, kalau misalnya Gen Z mau mulai bisnis, saya kasih proporsinya mungkin 70%, 30% lah. Jadi 70% upayakan bisnisnya ya udah services aja. Entah jasa desain, jasa bikin website, entah training, atau apapun yang sifatnya services. 30% baru berbasis jualan barang. Produk. Nah, jualan barang itu juga bisa manufacturing, bisa juga trading. Nah, tentu ya udah sebagai pemula kita menghindari manufacturing, tapi kan kita bisa trading. Trading itu kita bisa lakukan misalnya dari dropshipper, reseller ya. Jadi agen dari distributor utama atau pabrikan. Nah, yang mahal dari proses ke entrepreneurshipan Gen Z itu minimum menurut saya ada 2, Mas Wiki. Apa? 1, ketika barangnya laku. Ketika barang dan atau jasanya itu laku. Perasaan laku itu tidak bisa diteorikan. Ada kepuasan tersendiri. Orang harus ngalamin. Dan kayaknya kadang suka ngerasa terlalu nyaman ya. Ya. Itu nggak sih yang jadi ancaman di balik lakunya sebuah barang, seseorang akhirnya jadinya atau entrepreneur gitu ya. Ya. Jadi kayak terlalu nyaman terus nggak harus inovasi gitu. Ya, bisa juga. Nah, tapi tadi yang mahal dari processing memulai ke entrepreneurshipan Gen Z itu, pertama yaitu perasaan laku tidak bisa diteorikan. Yang kedua adalah ketika dia nerima duit. Nah, perasaan menerima duit itu juga tidak bisa diteorikan. Duit dari keringatnya dia gitu. Ya, entah akhirnya bisnisnya 1-2 tahun gagal nggak apa-apa, tapi yang mahal dari proses ini ya dua itu tadi. Itu yang akan mengamplifikasi, yang akan mengakselerasi diri mereka pada berbagai level bisnis berikutnya. Kalau ngomongin soal gimana caranya membangun bisnis dan juga membuat bisnis tersebut bertahan, old money gitu ya, mereka sudah tahu lah karena mereka sudah generasi sebelumnya dan terbukti sudah sukses gitu. Ada nggak sih treatment yang harus dilakukan oleh entrepreneur Gen Z supaya kemudian secara keberlanjutan bisnisnya ini bisa dipertahankan gitu? Ada yang spesifik nggak? Mengingat mereka adalah entrepreneur yang Gen Z gitu. Kalau dibandingkan dengan senior kita, old money gitu ya, yang memang sudah sukses sudah lama gitu. Ada nggak karakteristik ataupun mungkin tips tertentu yang disampaikan ke Gen Z supaya bisnis mereka bertahan? Ya, berarti ini 5 do 3 don't. Oke. Ya, yang 5 do tadi yaitu tadi kalau lu ngaku entrepreneur, selalulah bergerak dalam napas proactiveness, risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, dan yang terakhir itu otonomi.
Nah, kalau yang 3 don't-nya yang jangan dilakukan oleh Gen Z, satu, jangan tergoda untuk flexing di sosmed. Walaupun memang gatel banget ya pengen flexing ya. Dan akhirnya kan popularity itu kan akhirnya mendistrak konsentrasi dia di dalam melakukan bisnis. Lalu kedua yang jangan dia lakukan adalah konsumerisme ya. Duit pemasukan dari perusahaan dianggap menjadi kelayakan konsumsi buat dirinya. Dan yang terakhir adalah jika bisnisnya berjalan dengan baik, bijaksana dalam memutuskan ekspansi. Oke. Jadi jangan super eksplorasi. Wah, menting-menting megang 500 juta 1 M, ekspansi sana dan sini. Itu hati-hati. Oke. Tidak boleh ya downsnya adalah jangan tergoda untuk kemudian flexing lah ya di sosial media gitu. Tapi kan pembenarannya adalah kenapa flexing terkait dengan proses pengembangan bisnis, perjalanan menjadi seorang entrepreneur yang baik. Ini gue ingin mendokumentasikan itu dalam timeline sosial media gue gitu. Kenapa enggak gitu? Makanya dia harus switch dari flexing menjadi strategis. Oke. Jadi lu mau masuk sosmed, masuklah. Tapi by design. Semangatnya bukan flexing. Nah, by design itu apa? Ada 3 yang harus diharmonisasi di sosmed, yaitu personalitas gue-nya. Yang kedua itu adalah profesionalitas. Dan yang ketiga adalah komunalitas atau komunitas. Nah, kalau lu mau sebagai entrepreneur pengen menyatakan diri lu masuk dalam kesosmedan, bisa nggak mengharmonisasi ketiga hal ini secara asik? Secara asik. Nah, kalau kita udah bisa strategis mengelola 3 hal ini, nah ini akan kiranya bisa menjaga dirinya untuk tidak terjebak ke flexing-flexingan. Kayak saya nih habis nanti selesai dari podcast ini, saya akan posting di sosmed. Tapi kan intensi saya menjaga. Saya posting di sini untuk memperkuat nilai saya sebagai edukator. Bukan untuk by design. Bukan untuk membohongi publik bahwa saya edukator. Betul. Dan itu juga turunannya bagaimana kita membuat caption dan lain sebagainya gitu ya. Itu memang harus dipikirin, ada juga by design. Bisa nggak sih Gen Z ini langsung membangun bisnis tanpa mereka masuk ke dunia kerja dulu? Mengingat beberapa karakteristik mereka tadi ya. Plus juga yang perlu dikuasai adalah ketika kemudian mereka membangun sebuah bisnis, mereka kan perlu tahu cara treat orang, gimana rasanya di treat orang dan sebagainya. Nah, bisa nggak lulus kuliah gitu misalnya langsung bikin usaha? Jawabannya bisa, tapi saya pengen mengangkat ke perspektif yang lebih tinggi. Bahwa akhirnya kita melihat kedua hal ini adalah masalah channel aja. Jadi Gen Z silakan melakukan bisnis tanpa melalui bekerja pada perusahaan lain. Itu yang kita tadi udah sebutkan, explore. Di dunia ini secanggih-canggihnya orang, tetapi tahap pertamanya explore atau coba dulu. Ya explore, mungkin nanti akan ketemu titik eksploitasi. Itu yang jika mereka tidak ingin bekerja pada perusahaan. Tapi saya pengen memotret yang bekerja pada perusahaan nih. Jadi saya masuk kepada perusahaan agar nanti 3 tahun lagi, 5 tahun lagi saya buka bisnis sendiri. Makanya dorongan saya buat teman-teman selama 3 dan 5 tahun itu jadilah the best. Jangan jadi orang payah dan gak jelas. Karena jangan sampai begitu kamu resign dari perusahaanmu, terus buka bisnis, pertanyaannya kamu mau mimpin timmu dengan energi apa? Kita harus bekerja baik, kita harus bekerja tekun. Kan tim kita nggak baca vibrasi, tim kita nggak baca energinya. Kalau lu dulu kerja juga nggak kayak gitu, itu akan ketahuan. Bos gua cuman bisa ngomong, tapi dia nggak begitu tuh. Jadi kalau lu mau kerja di perusahaan orang, pastikan jadi the best. Jadi keluarnya Anda terhormat. Ya, ini pentingnya menjadi entrepreneur ya. Entrepreneur. Lo masuk ke perusahaan dalam semangat entrepreneur. Sekarang energi entrepreneurship ku salurkan ke IDX Channel. Tapi setelah 3 tahun experience dari IDX Channel ini plus energiku ku tuangkan ke dalam bisnisku. Ini kalau ngomongin hal ini kayaknya nggak bakal habis-habis. Tapi waktu kita terbatas. Thank you ya. Thank you Mas Vicky. Kayaknya saya mau nontonin episode kali ini rekamannya. Saya play stop untuk mencatat poin-poin penting yang tadi disampaikan oleh Pak Pipin. Thank you, semoga ini menjadi inspirasi untuk kita semua lah, untuk Gen Z di luaran sana dan juga yang gak Gen Z pun bukan berarti nggak bisa jump in ke obrolan ini ya, karena banyak
inspirasi-inspirasi yang bisa dipetik. Sukses terus Pak Pinpin, dan juga untuk Anda sobat investor jangan lupa untuk terus menyaksikan Fincast dengan episode-episode dan juga narasumber-narasumber menarik lainnya hanya di IDX Channel. Saya Wiki Adrian undur diri. Thank you. Salam Gen Z Planner. Salam Gen Z. Thank you Pak Pinpin. Thank you Mas Wiki. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you.